Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dokter. Saya di sini akan memaparkan mini riset tentang analisis budaya religius dalam pembentukan karakter disiplin, rajin ibadah, terbiasa amal ma'ruf, nahi munkar, peserta didik di SDN Karangtengah, Kota Sukabumi. Di sini tugas dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Dr. Siti Komariah SPD MPDI, disusun oleh kelompok 5, yaitu oleh saya, Tintin Handiati, dan Pajini Kurniawan. Baiklah, saya lanjut ke presentasi. Masalahnya, pendidikan karakter menjadi isu penting dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini. Hal ini berkaitan dengan fenomena dekadensi moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan pemerintah yang semakin meningkat dan beragam. Kriminalitas ketidakadilan, korupsi, kekerasan pada anak, pelanggaran HAM menjadi bukti bahwa telah terjadi krisis jati diri dan karakteristik pada bangsa Indonesia. Pendidikan karakter menjadi sebuah jawaban yang tepat atas permasalahan-permasalahan yang telah disebut. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pendidikan karakter di sekolah adalah mengoptimalkan kegiatan sekolah seperti membangun budaya religius. Rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, bagaimana kebijakan mengenai budaya religius dan pembentukan karakter peserta didik di SDN Karangtengah, Kota Sukabumi. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan budaya religius dalam pembentukan karakter peserta didik di SDN Karangtengah, Kota Sukabumi. Dan yang ketiga, bagaimana hasil analisis budaya religius dalam pembentukan karakter di SDN Karangtengah, Kota Sukabumi. Yang keempat, bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan budaya religius dalam pembentukan karakter peserta didik di SDN Karangtengah, Kota Sukabumi. Tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan mengenai budaya religius dan pembentukan karakter peserta didik di SDN Karangtengah, Kota Sukabumi. Untuk mengetahui pelaksanaan budaya religius dalam pembentukan karakter peserta didik di SDN Karangtengah, Kota Sukabumi. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan budaya religius dalam pembentukan karakter peserta didik di SDN Karangtengah, Kota Sukabumi. Kebijakan tentang budaya religius dan pembentukan karakter peserta didik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada visi dan misi, ada program kerja. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Budaya religius, budaya itu paling sedikit mempunyai 3 wujud, yaitu kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, suatu kompleks aktivitas kelakuan dari manusia dalam masyarakat. Dan ketiga, sebagai benda-benda karya manusia. Religius adalah agama. Pertama, agama merupakan pola bagi tindak manusia, pattern of behavior. Dalam hal ini, agama menjadi pedoman yang mengarahkan tindakan manusia. Kedua, agama merupakan pola dari tindakan manusia. Budaya religius sekolah yaitu upaya terwujudnya nilai-nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi yang diikuti oleh seluruh warga di sekolah. Pembentukan karakter peserta didik. Istilah karakter sendiri sesungguhnya menimbulkan ambiguitas. Karakter secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, karaso, berarti cetak biru. Format dasar
seperti dalam sidik jari. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa pengertian mengenai karakter itu sendiri. Secara harfiah, Hornby dan Parwell mengemukakan karakter artinya kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi. Dalam Islam, kata yang paling dekat untuk menunjukkan karakter adalah akhlak. Al-khulq bentuk mufrad tunggal dari kata akhlak. Berarti perangai, kelakuan, dan gambaran batin seseorang. Untuk menanamkan pendidikan berkarakter tersebut, mutlak diperlukan kualitas proses dan manajemen pendidikan yang setidaknya mengakomodir langkah-langkah pengelolaan, strategi implementasi, kesiapan SDM, indikator-indikator keberhasilan program, desain program yang komprehensif, teknik evaluasi, formulasi kebijakan. Sifat positif terlahir dari kebiasaan pembentukan karakter. Dari usia dini, karakter yang baik akan terbentuk jika orang tua, guru, dan lingkungan sangat mendukung untuk membantu karakter tersebut. Karena dari kebiasaan terbentuklah kepribadian. Metode penelitian, ada metode pendekatan deskriptif, kualitatif, sumber data, kepala sekolah, guru, TU, siswa, orang tua, subjek penelitian dan waktu siswa sampai November sampai dengan Desember 2022, pengumpulan data, wawancara, observasi, studi, dokumentasi. Analisis, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kebijakan sekolah, SDN Karangtengah, visi unggul ilmu, unggul akhlak, sehat, cerdas, terampil, kompeten. Misi membiasakan siswa berperilaku sehat, santun, dan disiplin dalam kehidupan dan mempersiapkan generasi yang bertanggung jawab dan berparadigma surgawi. Program kerja ketiga, pembentukan budaya dan karakter bangsa melalui pembiasaan. Pelaksanaan pembiasaan senyum, salam sapa, sopan, dan santun 5S. Pembiasaan akhlak, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, hafalan Al-Quran, hafalan doa, dan melaksanakan doa setiap pekerjaan, sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, jumsih, saum sunnah untuk kelas 4 dan kelas 5. Faktor pendukung, adanya kebijakan yang mendukung dan memimpin sangat support terhadap kegiatan keagamaan, peserta didik yang relatif berasal dari orang tua yang memiliki basic keagamaan, adanya 4 guru lulusan PI yang dapat mengkoordinir seluruh kegiatan keagamaan, dukungan komite sekolah. Faktor penghambat, saran dan prasarana yang belum memadai seperti masjid, beberapa orang tua kadang kurang mendukung anaknya, apalagi anak yang merupakan korban perceraian atau anak yang kurang perhatian orang tua. SDM yang masih kurang karena tidak semua SDM lulusan PAI atau memiliki kemampuan keagamaan yang kuat. Waktu yang terbatas. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang ada di SDN Karangtengah yaitu sholat duha bersama. Dan ini sewaktu kami berwawancara dengan kepala sekolah, dengan guru-guru di SDN Karangtengah, dengan siswa-siswi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila presentasi saya kurang bermaksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.